Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Islamia Saputra dengan NIM 185. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama komputer. Pertama yaitu komponen utama komputer itu terdiri dari 3. Yang pertama CPU, terus main memory atau RAM, dan yang terakhir I/O device, dan akan saya sertakan gambarnya di sini. Oke, yang pertama tentang CPU atau bisa disebut Central Processing Unit, adalah otak dari komputer tersebut. Semua perhitungan dan pemrosesan instruksi terjadi di sini, di dalam CPU tersebut. Jadi yang benar-benar otaknya komputer, CPU itu tersebut. Lalu yang kedua ada main memory atau RAM, adalah tempat penyimpanan sementara. Saat kamu membuka program, datanya dimuat ke RAM agar bisa diakses cepat oleh CPU. Jadi ketika kita menghidupkan laptop kita atau komputer kita, yang bekerja terlebih dahulu yaitu RAM atau main memory. Itu terdapat penyimpanan sementara. Jadi bekerjanya laptop waktu proses dihidupkannya RAM yang terlebih dahulu bekerja. Lalu yang terakhir I/O device. I/O device adalah perangkat input seperti keyboard, mouse, dan outputnya monitor dan printer yang menghubungkan komputer dengan pengguna. Jadi di I/O device ini, yang perangkat inputnya yang seperti saya jelaskan tadi, keyboard atau mouse, itu menghubungkan ke dalam komputer tersebut, dan outputnya monitor dan printer. Lalu selanjutnya ada siklus CPU. Siklus CPU yang mencangkup membahas tentang CPU, yaitu ada divide, decoder, dan execute. Untuk yang pertama, fetch. Di dalam fetch, CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan alamat yang ditunjuk program counter atau disebut PC. Lalu yang kedua, decoder. Decoder adalah CPU menerjemahkan instruksi tersebut. Ini instruksi harus mau diapain gitu. Itu cara bekerjanya decoder dalam pembahasan siklus CPU. Lalu yang terakhir ada execute. Di dalam execute, CPU menjalankan instruksi. Jadi CPU menunggu instruksi dari execute dulu. Misalnya menjumlahkan 2 angka atau memindahkan data. Jadi setelah tadi ada RAM. RAM yang menyimpan sementara. Lalu yang execute ini menjumlahkan 2 angka atau memindahkan data. Lalu selanjutnya ada hubungan CPU dengan cache, main memory, dan I/O device. Pertama itu CPU yang paling tercepat, level tercepatnya di dalam komputer. Lalu di atas CPU ada cache. Cache sangat cepat tapi kapasitasnya kecil. Lalu di atasnya lagi ada main memory atau RAM. Dia cukup cepat tapi kapasitasnya sedang. Lalu yang terakhir paling di atas ada I/O device. Dia itu paling lambat tapi kapasitasnya paling besar. Jadi akan saya kasih visualnya tentang piramidnya CPU, cache,
main memory dan I/O device. Jadi untuk yang di paling bawah ada CPU, dia paling cepat. Lalu yang kedua ada cache sangat cepat tapi kapasitasnya kecil. Terus ada main memory, dia cukup cepat tapi kapasitasnya sedang. Dan yang terakhir I/O device yang saya jelaskan tadi paling lambat dan kapasitasnya besar. Di cache, penyimpanan data yang paling sering dipakai CPU agar tidak perlu bolak-balik ke RAM. Jadi tugasnya tugasnya cache adalah menyimpan data yang paling sering dipakai oleh CPU tersebut agar dia tidak perlu bolak-balik ke RAM. Lalu yang RAM menyimpan data program yang sedang berjalan. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang main memory atau RAM, dia penyimpanan sementara. Itu poin yang saya jelaskan tadi. Di yang sekarang adalah penyimpanan data program yang sedang berjalan. Lalu yang terakhir ada I/O device. I/O device bertugas mengirim atau menerima data ke CPU, tapi kecepatannya jauh lebih lambat. Lalu yang terakhir ada sistem bus. Sistem bus adalah jalan raya. Jalan rayanya untuk menghubungkan antara address bus dan control bus, dan ada data bus. Fungsi bus adalah arah. Terus data bus membawa data yang diproses. Dia berjalan dua arah. Lalu ada address bus membawa alamat lokasi memori. Dia berjalan satu arah dari CPU. Dan yang terakhir control bus. Dia membawa sinyal kendali atau baca tulis. Dia berjalan sama seperti data bus, dua arah. Lalu di dalam tugas 2 saya mengambil salah satu materi, yaitu memory mapped I/O. Apa itu memory mapped I/O atau bisa disingkat MMIO? Secara sederhana, memory mapped I/O adalah sebuah metode di mana CPU menggunakan alamat memori yang sama untuk mengakses RAM atau main memory, sekaligus perangkat I/O seperti keyboard tadi, mouse, dan monitor. Di dalam mapped I/O terdapat dua poin penting. Yang pertama, satu ruang alamat, dan yang kedua, instruksi yang sama. Oke, saya bacakan untuk poin pertama. Poin pertama yaitu single address space. Tugasnya adalah CPU tidak membedakan antara memori fisik dan perangkat luar. Di mata CPU, perangkat I/O hanyalah deretan alamat memori biasa. Lalu di poin kedua, instruksi yang sama, bertugas CPU tidak memerlukan instruksi khusus seperti in atau out pada arsitektur tertentu. Cukup gunakan instruksi manipulasi data standar seperti load atau membaca dari I/O dan store atau menulis ke I/O. Oke, saya akan kasih visualnya di sini. Lalu selanjutnya, bagaimana cara kerjanya untuk memory mapped I/O? Di dalam kita bayangkan sebuah lemari locker besar dengan nomor 000
00 sampai 99999. Di dalam nomor 0000 tersebut sampai kita ambil 8000 aja, dialokasikan untuk menyimpan data biasa atau bisa disebut sebagai RAM. Dan nomor yang 8001 sampai 9999 itu dialokasikan khusus untuk perangkat I/O. Dan ketika CPU ingin menampilkan karakter di layar monitor, itu terdapat 2 poin. Yang pertama, CPU cukup mengirim data karakter tersebut ke locker nomor 0001 yang tersambung ke controller monitor menggunakan perintah store biasa. Dan yang kedua, controller monitor melihat ada data masuk di halamannya, lalu menampilkan ke layar. Lalu selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan memori mapped I/O? Saya jelaskan untuk kelebihannya. Di kelebihan ada dibagi dua, yaitu yang pertama, arsitektur CPU lebih sederhana, tidak perlu menambahkan instruksi khusus I/O ke dalam instruction set CPU. Dan yang kedua, lebih fleksibel, biasa memanfaatkan berbagai mode penyelamatan memori yang kaya untuk memanipulasi perangkat I/O. Dan untuk kekurangannya dibagi dua juga, artinya banyak kelebihan dan kekurangannya, tapi saya mengambil cuma 2 poin aja. Di dalam kekurangan, yang pertama, memotong kapasitas RAM. Jadi karena sebagian alamat diambil untuk I/O, kapasitas maksimum RAM yang bisa dibaca CPU menjadi kurang. Jadi kekurangannya di dalam memori mapped I/O ini, dia memotong kapasitas RAM. Yang pertama, untuk menambahkan instruksi khusus itu bisa memotong kapasitas RAM. Lalu yang kedua, logika decoding lebih rumit. Jadi perangkat keras harus ekstra banget untuk cepat menyaringnya, apakah dia mampu alamat yang dipanggil CPU itu milik RAM tersebut atau milik perangkat I/O agar tidak terjadi bentrokan data. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan kata atau salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.